anak organisasi. Tentang stigma di mana bahwasanya anak organisasi itu lebih banyak opportunities-nya dibandingkan dengan anak non-organisasi. Jadi kalau kita lihat banyak stigma yang mengatakan bahwa anak organisasi itu katanya punya banyak opportunities. Contohnya kayak dia punya relasi yang banyak. Jadi secara anggota atau partisipan yang mengikuti acara ini tuh yang organisasi itu lebih banyak ya. Jadi yang non cuma 3 dan yang ikut yang organisasi itu 5. Ya perwakilannya tuh memang dibuat 4 aja gitu Bang, kan bisa ya. Bisa deket sama dosen, terus nanti juga pas pekerjaan pun gampang buat dapat pekerjaan. Ya dan kalau maju juga nih nggak dirundingin itu, jadi bener-bener semuanya maju. Siapa yang cepet-cepetan siapa yang dapat kursinya duluan, mereka yang nge-counter argumennya si kakaknya yang non gitu. Jadi gimana, nggak dirundingin dulu, ganti-gantian majunya, atau jadi bener-bener cuma siapa cepat dia dapat gitu kursinya. Tadi sempat di-mention kalau misalnya kamu ngomong benefit yang kita dapat dalam organisasi itu tidak apa yang kamu sampaikan di awal. Kalau misalnya anak organisasi itu dapat stigma yang kayak gitu dari non-organisasi, well, I don't think that's true. Oke. Tapi dia cakep sih. IG-nya apa sih, Kak? Aku ini deh. Change, kita semua Chance. Kalau change itu kembalian, perubahan, berubah. Aku post di momen yang tepat banget, gak? Maaf ya, Kak ya. punya kesempatan yang sama. Ini cuma tentang gimana kemauan dan time management kita. Sudah menghilangkan budaya rapat sampai tengah malam. Saya maksimal rapat sesuai jam kerja itu sampai jam 5 sore. Iya sih, maksudnya itu stigma lama kalau misal masuk organisasi itu udah pasti bakal rapat terus, rapatnya sampai larut gitu. Pandangan lama sih itu, cuma ya nggak tahu nih kenapa pandangan lama ini yang digunakan para non organisasi ini nih untuk melawan ya yang pada ikut gitu loh. Kenapa pakai itu yang digunakan sebagai senjata lah untuk counter argumentnya sih yang pada ikut organisasi ini gitu. Ini bukan tentang budaya yang masih ada, ini cuma tentang bagaimana kita menghilangkan. Nah, itu dia, Kak. Jadi kalau semisalnya kita anak non-organisasi itu ya, Kak, kita tuh Was there like a sudden silence, just a bit, like 1 or 2 seconds for kalau ini ya, kalau ini argumentasi Kak yang ikut Hima ini lebih ke defend herself sih, melindungi dirinya sendiri dengan argumen-argumen yang dia buat, bukan yang ada di lapangan gitu. Itu memang ada, cuma kalau memang itu beneran ada di lapangan, pakailah sedikit atau tambahkanlah kayak sedikit data atau ya yang bisa nge-support pendapat lu gitu loh. Ini kan debat, masa cuma pakai pendapat sih kak gitu. Jadi balik lagi, ini pun di komen YouTube-nya banyak yang sependapat kok debat itu nggak nge-provide data, nggak pakai apapun itulah yang membuat pendapatnya itu makin kuat gitu antar pendapat gitu. Jadi subjektif parah sih, iya, tanpa didukung tanpa didukung data dan contoh yang konkret, sehingga kesannya subjektif parah di debat gitu. bisa lebih untuk mengeksplor diri kita gitu loh, Kak. Jadi bukan hanya Di kampus juga bisa loh, kan Iya. himpunan juga bisa. Dari relasi dan juga pengalaman yang ada. Pengalaman dari mana? Dari organisasi. Jadi Benar. Cuma ya lagi-lagi ini ada 2 POV dan ini POV ini dipegangin kenceng-kenceng banget gitu. Ada yang satu non, ada yang satu beneran ikut. Ya udah dong. Jadi yang non ini bakal sebisa mungkin mempertahankan pendapatnya pakai contoh-contoh yang ada yang kesannya tuh mereka buat sendiri, yaitu tadi karena mereka nggak nyertain data sama bukti yang kuat, dan juga yang ikut organisasi juga melakukan hal yang sama. Jadi kalau tanpa data dan bukti mah kurang ini sih gitu. Memang bagus pendapatnya sih, sama-sama kuat, cuma
saking sama-sama kuatnya, jadi kalau mau diterusin sampai aku tahun depan kayaknya bisa sih gitu. Bohong kalau misalkan dibilang oh ikut organisasi capek doang. Enggak, ikut organisasi banyak banget benefitnya. Saya justru ke organisasi yang bisa memberikan opportunity yang lebih banyak gitu. Apalagi tadi Anda membahas terkait tentang soft skill, terkait tentang Bro, ini kita bukan merhatiin cara lu nyampein cepet atau lambatnya gitu. Kita nggak lihat itunya. Lu ngomong pelan aja, asal lu poinnya tes gitu, kita malah lebih suka. Jadi perhatiin dari tadi ini cara kayak ngomong dikejar debt collector gitu. Jadi belibet iya. Poinnya yang mau disampaikan apa tuh jadi kayak kurang gitu loh, kurang, you know, when you deliver a speech, the speed of your speech, take it easy lah, nyantai aja. Lu kan nggak lagi dikejar apa hewan buas apa gimana gitu kan ya. Ketika lu mau menyampaikan sesuatu dengan apa terburu-buru, dengan speed yang kencang, hasilnya kayak gini. Lu terbata-bata, penggunaan diksi lu nanti bisa kemungkinan ngaco sama belibet. Pelan-pelan aja, santai ya, santai. hard skill, menurut saya justru kedudukan dari anak organisasi yang memiliki balance yang lebih tinggi gitu antara mendapatkan soft skill dan hard skill. Apalagi kita diajar dengan critical thinking, problem solving, lalu juga sastra memperbandingkan dengan sistem. Tapi bang, itu kan di timer bang. Yo, persetan timer coy. Ibaratnya buat presiden deh, kayak tahun kemarin. Nyantai. Ya meskipun dengan gimmick apa? Dengan gimmick-gimmicknya ya, nyantai. Pace-nya tuh ada gitu, slow. Karena mereka ada poin-poin gimmick tadi yang ingin mereka sampaikan ke publik. Kalau gini, yang penting ngomong cepet gitu, karena di timer. Karena mereka ada di kepala mereka nih, itu tuh kayak ada ancaman itu. Ini ketika timer beres nih, gue nggak akan bisa nyampein poin gue lagi gitu loh. Bisa jadi. Matik review yang jelas gitu, berdasarkan analisis kita juga Nah, memahami tapi gitu. Kak, anak non-organisasi juga tidak. atas lah gitu ya. Jadi karena di logika saya gitu. Bro, serius ini image IMEJ kumparan serius. Sekelas liputan 6 kumparan IMEJ IMAG dong gitu loh. Atau ini memang dari kumparannya IMEJ? Fakta bro. Wow, oke. Jaga IMEJ ini, aduh. Ya, di logika saya sendiri gitu ya. Buat apa orang ngeluarin waktu dia buat Orang yang akan jadi dokter nantinya, saya harus bisa menegakkan dan juga memberikan rencana perawatan yang tepat. Hal tersebut saya dapat dari wadahnya adalah organisasi. Ya kalau ini kalau untuk fakultas kedokterannya yang ada kaitannya sama kesehatan, klinik, praktek, malpraktek, enggak, apa segala macam, ya memang karena sudah disediakan wadahnya kan. Kalau dia sendiri mau cari wadah yang lain di luar sana, mungkin juga agak kesusahan. Jadi makanya dari kampus menyediakan wadah, yaitu organisasi yang bebas ia pilih gitu. Dan ya ini dari sini poinnya udah strong. Cuma nanti aku dengerin poin dari yang non organisasi ini bakal gimana lagi. Soalnya bener-bener subjektif banget antara dua sisi, dan tipikal debat yang kalau mau dilanjutin mungkin setahun ke depan masih terus ngomong gitu, nggak ada endingnya. Wadah tersebut saya ambil dari mulai critical thinking, lalu juga cara bagaimana menjelaskan secara sistematis dan juga secara problem solving. berlindung di balik organisasi gitu. Enggak dong, Enggak. kenapa pengecut? Wadah orang berbeda-beda. Ya ayolah yang bener lah. Kalau misal nggak dari organisasi ya kalau misal bisa dari nggak organisasi ya lu sebutin pelan-pelan aja poin-poinnya apa gitu. Kalau misal nggak bisa nggak selalu dapet, atau nggak cuma dari organisasi doang ya lu sebutin dari yang lainnya tuh seperti apa, dari apa juga tuh. Biasanya aku kurang tahu kalau masalah ginian, karena aku cuman
ya kau nggak ada kualifikasi apapun untuk reaksi seperti ini. Jadi mungkin kayak kalau dia klinik dokter gitu ya, dia kesehatan ke klinik-klinik dokter menawarkan dirinya, saya ingin ini praktek ini, ingin magang di sini atau apa gitu. Jadi salah satu contohnya, tapi dia sama sekali ini tadi nggak nyebutin gitu loh. Jadi ini udah mah nggak nyebutin contoh-contohnya, disebut pengecut juga, di-mention jadi gitu deh. Kita punya wadah yang berbeda-beda, saya juga punya wadah sendiri dong. Gitu. Terima dong, oke ya, fair ya. Itu subjektif gitu. Udah mulai panic attack sih ini aku ngebacanya ya, karena memang poin yang dia sampaikan itu kesannya nggak kasar, terus dia mencoba untuk backup itu sendiri. Jadi gimana, fair dong ya, itu dia tanya dan jawab sendiri lah. Tapi kalau kayak gitu, kalau udah panic attack tuh kayak gitu. Dan tak kenapa yang tadi poin yang Elang tadi ya, namanya Elang yang sampaiin itu, dia bilang kalau dia di fakultas ini sekarang dan dia juga butuh tempat praktek apa segala macam yang berkaitan dengan prokernya atau fakultasnya gitu. Kalau dengan adanya organisasi, dia bisa dengan lebih gampang dapetin berbagai macam hal yang dia butuhin untuk support kegiatannya dia dengan adanya organisasi. Balik awal lagi nih, Mas satu ini kalau misal nggak langsung dari organisasi, dapat dari mana Mas gitu loh. Mention lah beberapa gitu, atau cuma satu doang gitu, biar nge-backupin pendapat lu ketika lu lagi mau nge-counter si Elang ini tadi gitu loh. Kagak, dia malah belum nyampein pendapat, belum nge-mention hal-hal yang bisa, hal-hal alternatif selain dari organisasi tadi, langsung bilang mereka pengecut. Ini dong gimana sih? Nah, jadi loser yang dimaksud tadi itu sebenarnya lebih ke sana sih. Oke. Oke, terus gimana? Ada pendapat apa? Statement Anda Nggak selalu harus organisasi ya? yes, please mention. Oke, apa yang kamu dapatkan dari organisasi? Coba. Banyak Tiga hal. yang top tier ya, 3 pengalaman. Top tier. Enggak Mas, Mbaknya coba Masnya sampean ya mention selain alternatif yang bisa didapetin selain dari organisasi, malah balik minta apa yang didapat. Ya kalau dibalas lagi dengan kamu bisa dapetin hal-hal ini selain dari organisasi nah ini enggak. Jadi coba nonton dulu deh. Relasi, fun. Oke, tiga ini justru ini paling, siapa lagi yang ini justru lebih banyak banget dong gitu di luar gitu, nggak harus dari organisasi gitu kan. Dan ya Kan gagal untuk menyusun kalimatnya kan. Udah bang, nyantai. Cuma ya poin lu agak kurang ajar sih. Bukan lebih cenderung menyorot ke mungkin kata yang tepat adalah kecenderungan gitu. Kecenderungannya tidak sesuai dengan nantinya yang akan ada di lapangan. Lebih enak kan penyusunan kalimatnya gitu loh bang. Ini kalau debat gini memang susahnya menyusun kalimatnya sih guys. Jadi sebisa mungkin belajarlah untuk menyusun kalimat, karena aku juga sering, apalagi dulu dalam bahasa Inggris, sangat diperhatikan ya grammar, punctuation. Cuma kalau ini ya bang, take it easy, slow, pelan-pelan aja. Lebih cepet, lebih kencang dari lawan bicaramu tuh bukan berarti poin lu kuat, menang gitu bang. Nyantai, slow. masalah relasi mah itu balik lagi, kalau misalkan nggak punya atau cuman bisa mengandalkan satu. Dari tadi saya sudah mention banyak kegiatan yang bisa di luar itu dilakukan gitu. Coba contohnya. Sekarang gini, kita balik lagi ke utama yang tadi ya. Such as, udah jawab apa-apa. Ini masih membela pendapatnya dia gitu loh. Jadi ya gimana sih mas, dari tadi udah minta dibuat disebutin sampean itu selain dari organisasi bisa dapat dari mana aja, kok nggak disebutin, malah minta tadi pengalaman fun slash. Oke. Kalian banyak pencitraan, udah nggak mungkin kalian ngeluangin waktu. Lain sebagainya yang kita dapat dari organisasi.
kurang kuat coy. Untuk yang ini ya gue akan lebih condong atau lebih cenderung ke yang gak ikut, karena memang ya tadi itu selain dari organisasi pun kita bakal bisa dapat itu kan problem solving basic things, maksudnya basic gitu, bener-bener basic. Lu hidup pun harus pasti problem solving. Ini kalau misal di depan ada lubang, lu memilih lubangnya di semen dulu, langsung lompatin lubangnya, atau kalau misal lubangnya cuma semeter oke. Kalau misal 5 meter bakal lu apain gitu supaya lu nanti bisa nyampe ke seberang. Itu basic things in life bro. Dan ini coba kalian dengar pendukungnya, atau ya itu faktor-faktor pendukungnya kenapa dia bisa bilang problem solving ini tadi. Agak lucu soal, agak konyol gitu. Karena seperti yang abang bilang gitu ya. Oke, terus gimana bang? Yang kedua anak organisasi dapatkan gitu, itu salah satunya. Oke, ini nggak bahas lebih lanjut lagi soal problem solving ya, tapi lebih ke yang relasi. Betul, dengan adanya organisasi, relasi bisa lebih gampang didapat, karena ya itu tadi, kumpulan berbagai macam mahasiswa dari semester berapa, kumpul dari satu organisasi, relasi dapat gitu. Oke, faktornya lumayan kuat lah, poin yang lumayan kuat. Mantap. Dari mana abang bisa bilang tadi? Sorry, kita ulang lagi. Apa tadi yang pertama? Problem solving. Problem solving ini nggak bisa dapetin dulu. Begini, di dalam organisasi Mungkin kalimatnya bakal lebih enak kalau bisa menjelaskan lebih lanjut nggak kenapa kamu menyebutkan kita sering mengkerdilkan orang lain, karena kan gitu loh. Susun kalimatnya dulu. Gue di depan sini udah lah, speednya atau tone-nya aku kurangin, aku lambatin selama poin-poinku tuh jelas, selama poin-poinku tuh kuat gitu. Kalau perlu ku tambahin nih data, aku tambahin nih bukti yang dimana mereka kurang lakukan. Jadi concern gue udah itu doang sih. itu biasanya terdapat aturan-aturan yang menurut saya kurang ya gitu. Karena justru di Social learning adalah berarti meremehkan, mengecilkan, atau menekan potensi orang lain sehingga tidak berkembang. Oh ya? Wih, kalau zaman now organisasi masih ada yang kayak gitu ya bubar aja organisasinya. Ngapain ada organisasi? Dengan kata dasar organize, organisasi, organisir, mengorganize. Kalau masih ada kayak gini ya laporin ke yang berkuasa lah. Ngapain ada organisasi yang nginjek orang lain gitu? Bahasa kasarnya ya. itu saya melihat ada sifat yang kalian Itu contohnya yang kamu mention kalau misalnya memang ada ketimpangan kekuasaan ataupun misalnya Cakep anjir nih cewek. sebuah praktek pengkerdilan antara orang-orang yang memiliki jabatan struktural dan tidak. Karena tadi konteks adalah suatu kekuasaan politik. Kekuasaan politik di dalam Jauh banget bang. Sampai situ, sampai politik dong. Santai, masih di kampus lu, bukan sampai udah sampai negara hitungannya. Apa mau dibawa ke sana? suatu struktur atau masyarakat itu biasanya digunakan untuk Segala keorganisasian itu seperti itu. Iya, pandangannya masih di katrok ya, masih stuck di masa lalu. Intinya pandangan-pandangan yang jelek dari organisasi zaman dahulu tuh diangkat sampai sekarang terus dibawa didebatin. Ini nih di situ udah kalah bang, nggak relevan lu gitu. Debat kok nggak relevan. Saya tidak merasakan sampai jam 3, tidak pernah. Itu kan balik lagi ke struktur organisasi masing-masing dong. banyak yang terjebak di dalamnya, banyak yang bahkan ya kuliahnya juga bisa terbengkalai. Oh, ini kalau masuk organisasinya konteksnya terpaksa. Ya iya sih gitu. Kalau misal dulu sih terakhir aku secara sukarela masuk sih, bukannya aku didatengin terus dipaksa untuk masuk, paksa tanda kutip, atau diminta untuk masuk. Enggak, aku secara sukarela. Maksudnya nih ada organisasi ini sekalian kenapa nggak ikut gitu loh. Aku juga lumayan luang waktu itu, jadi bisa sibuk sih nggak sibuk, cuma yang meluangkan diriku lah gitu. Jadi masuk organisasi itu free will, keinginan gue sendiri sih, bukan karena ada ya paksaan dari orang lain yang memaksa aku untuk masuk ke satu organisasi yang dimana nanti kalau aku jalanin bakal gak ikhlas dan ujung-ujungnya terbelung gue atau apa tadi. Enggak sih bang gitu. Ya, tergantung orang ya. Kalau misalnya dipaksa tapi lu nggak mau, ya udah lu nggak mau. Kuliah ini kuliah kan bebas dah.
lu bayarin UKT gue gitu. Kalau lu bayarin ya gue masuk, gue kepaksa masuk karena lu bayarin UKT gue per semester. Kagak, lu siapa yang bro gitu. Biasanya orang-orang tersebut itu digunakan untuk menyampaikan aspirasi kalian sebagai mahasiswa. Kalian punya pendapat, kalian punya keinginan. Oh, ini analogi partai-partai pemerintah apa tadi segala macem politik. Oh, sebagai astaga bang, ya lu bilang di awalnya saya ada analogi, gitu lebih biar jelas kalian. Kalau lu gini, mereka yang debat sama lu juga mikir. Jadi kayak ini kan bahas organisasi. Kalau misalnya dari awal lu bilang kalau ini analogi, wah bang ini nyocos karena ini analogi dari dia gitu. Ini lu kagak ya gimana? Gitu untuk melakukan sesuatu hal gitu. Ya kalian setidaknya membutuhkan tempat. Kita membutuhkan wadah, itu adalah tempat pengalaman kita, yaitu empirisme dong. Diri Anda sendiri juga kurang kan. Agak nggak suka sama sistemnya nih. Maksudnya begitu 3 dari 5 ini mengacungkan jempol, menunjukkan sign merah, terus diganti. Kenapa yang diganti bukan yang non ya? Kenapa? Bentar. Jadi enggak, yang 3 ngangkat ini nggak setuju sama yang ngapain diomongin sama yang perwakilannya mereka. Karena ketika 3 kelihatan, salah satu dari mereka maju untuk menggantikan yang sebelumnya ngomong. Yang dimana yang sebelumnya ngomong belum selesai nge-deliver poin-poinnya tuh. Gimana ya? Bukannya yang non ya yang harusnya diganti ya? Supaya itu tadi. Jadi bener-bener yang ngadepin beberapa orang yang nggak setuju tuh yang ikut organisasi gitu, yang ganti orang tiap yang non organisasi muncul 3 merah itu yang non. Atau gimana sih? Bentar, coba suara mahasiswa nih, coba deh. Belenggu dan tidak terbuka dengan Enggak perubahan dong. Bukti saya di luar suatu sistem itu. Betul, poinnya lumayan kuat lah si Natasha ini tadi ya. Boleh poinnya. Itu bukti saya memerdekakan diri saya sendiri Kami agar di tidak dalam pun terbelenggu. kami merdeka. Menarik Zidan, bahwasanya saya adalah Iya, analoginya sangat penting banget. Ya ini apa, Natashanya berlian sih, cuma tumpukan sampah. Kan lebih enak ya dewasa piteng gitu. Aduh Tuhan. Anda 1 tahun ke belakang. Saya juga memiliki pemikiran seperti Anda bahwa organisasi. Nah ini tuh cara Nah, untuk tapi sebentar. ngomong dengan Dengarkan dulu dong pendapat Silakan. saya. Tadi Anda bilang kalau misalnya sebuah sistem itu sudah rusak, struktural, sudah toksik, itu tidak akan pernah bisa dirubah. Bahkan orang yang Absolutely. kayak berlian masuk ke sepiteng pun akan ikut sama seperti itu kan. Yeah. Well, it doesn't, Zidan. It is what it is. Aku sekarang ada di dalam sistem dan sistemnya sehat, Zidan. Aku tidak pernah merasakan semua budaya buruk yang kamu mention di awal. Oke. Enggak. komen di bawah guys. Malah itu menarik buat aku. Kenapa aku berkeinginan untuk menjadi ketua? Karena aku memiliki pemikiran seperti Zidan dulu. Dan aku bisa ngambil kesimpulan kalau misalnya aku tidak mengambil sebuah struktural yang penting, aku tidak punya inisiatif untuk menggerakkan masa yang ada untuk menghapus budaya yang sudah tidak relevan, itu percuma. Untuk Kalau cuman kamu ngomong dan berpikir ngatain seperti itu, Cerdas. Iya, poinnya bagus. untuk cuman ngomong dan ngatain anak organisasi gini, anak organisasi gitu, organisasi ini strukturalnya toksik. karena memang strukturnya sudah rusak. Dan data apa yang bisa kamu bawa Zidan bahwa kita masih Loh, terbelenggu di dalam? Kalau ngomong Iya sih. Kok nggak kuat banget ya kesannya. Anjing gonggong di luarnya terus masukin rumah. Kalau anjing itu bebal ya itu anjing tuh bakal gonggong terus gitu loh sampai di notice sama yang punya. Kalau yang punya mau supaya anjingnya nggak gonggong dimatiin sih. Bener-bener dibunuh gitu. Cuma apa ya? Tega banget gitu. Ya analogi organisasi masa rela membunuh anggotanya sendiri gitu. Entah itu ketuanya, sekretarisnya, bunuh anggotanya kan nggak ini toh. Kan analogi, gua analogi juga. Ayo, udah main analogi aja.
ngomongin soal struktur, ya ngomongin soal ya udah yang gede aja. Karena kan kita hidup di Yang dibungkam, dikerdilkan. Tapi ini props tuh atau shout out ke visualnya rapi sih. Baru apa? Sama 2 kali nontonnya aku lihat boleh-boleh itu rapi lah. Diambil keuntungannya hanya kita harus bedah dulu, bedah dulu apanya gitu kan. Karena bentuk dari idealisme itu Di sini aku netral ya guys. Sini aku tabletnya, bukan mic yang kiri, bukan mic yang kanan, aku tabletnya. Oke. Netral aja aku mah. dalam cerminan dari realita. ya. Nah, makanya kita ngomongin ideal dulu sebelum realita. Ya, maksudnya gini loh. Kamu tuh Aku di Zidane posisinya atas dasar apa? Mungkin atas dasar ini, soal pandangan terdahulu yang melihat atau memandang sebuah organisasi itu lebih banyak ke konotasi jeleknya. Jadi yang rapat sampai jam 3 pagi itu tadi yang terus-terusan dimention. Begitu ada anggota masuk organisasi, ada tendensi atau kecenderungan untuk membungkam satu anggota itu, terus yang berbagai macam hal sih gitu. Tapi kalau misal makin di sini atau makin sekarang kalian sudah tidak merasakan hal itu, ya bagus lah gitu. End of the page. Jadi bener-bener end. Karena ini dua sisi, dua pihak, dua kubu ini masih bener-bener kuat gitu mempertahankan pendapatnya yang dari tadi wow. ketika masuk ke dalam, kamu jadinya tuh tidak melihat apa yang sebetulnya penting, yang sebetulnya tuh sangat-sangat vital di dalamnya, di luar